Oke, jadi sebelumnya tanpa salam perkenalkan, nama aku Amanda Putri Salsabila, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Psikologi. Di sini saya bersama dengan dua teman saya, ada Alivia Dianda dan juga Anissa Wahyu Wulandari. Saat ini kami sedang melakukan penelitian tentang persepsi mahasiswa terhadap hubungan romantis di lingkungan kampus. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana mahasiswa memandang, menilai, dan memaknai hubungan romantis yang ada di kampus, baik dari sisi pengalaman pribadi maupun pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Nah, untuk waktu wawancaranya sekitar 30 sampai 60 menit. Terus mungkin kita bisa perkenalan dulu, namanya siapa, dari fakultas apa, dan semester dari masnya dulu. Baik, saya perkenalkan, nama saya Rokis dari Fakultas Psikologi semester 7. Terus Saya Puspita dari Psikologi semester 7. saya juga dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya Rita dari Fakultas Kesehatan. Saya Nadine dari Psikologi semester 7. Oke, mungkin bisa diceritain nih sedikit tentang kegiatan teman-teman sekarang lagi sibuk apa sih setiap harinya? Jadi mungkin siapa dulu yang mau jawab? Kalau saya sehari-hari sih ya kuliah gitu, soalnya kan semester 7 jadinya sibuk skripsian bimbingan gitu sih. Oke, terus mungkin mbaknya? Saya sibuk kuliah, terus semester juga bimbingan. Oke, terus Saya juga kuliah sama juga lagi bimbingan karena sebentar lagi mau syukur jadi lagi pusing-pusingnya. kalau mbaknya? Ya sama yang lain, lagi banyak bimbingan juga, lagi usul skripsi. Dan sibuk saya ini ya nongkrong. Oke, kalau masnya ini? Sama kayak yang lain, kuliah, bimbingan, main. Ya berarti rata-rata karena sudah semester 7 jadi pada sibuk bimbingan sama skripsian ya. Oke. Terus mungkin kalau menurut pendapat teman-teman, hubungan pertemanan antara laki-laki dan perempuan itu biasanya seperti apa kalau yang teman-teman lihat? Mungkin siapa yang mau jawab? Maksudnya? Ya, antara laki-laki dan perempuan yang di sekitar teman-teman atau mungkin teman-teman sendiri itu biasanya cenderung akrab atau biasa aja atau malah kayak canggung gitu. Itu aja. Kalau saya sendiri sih akrab ya, dekat, pada dekat. Buat cerita, buat main. Ya, berarti dengan jenis itu gampang gitu ya. Oke, terus Menurut saya sih sebenarnya tergantung dari masing-masing orangnya ya. Kadang ada yang memang membatasi dirinya buat berteman dengan lawan jenis, ada juga yang memang gak mau akrab entah itu dengan lawan jenis atau orang sama. Tapi kebanyakan yang dari saya tahu dari teman-teman terdekat saya ya dengan lawan itu lumayan akrab sih. Tapi ya masih ada yang masih dibatasi. ya berarti buat lingkungan kita banyak yang akrab tapi juga ada yang membatasi gitu ya. Kalau yang lain Kalau dari lingkungan sekitar saya sih ya biasa aja gitu akrab wajar kan karena udah berapa ya 7 semester bareng itu di lingkungan saya gitu, jadinya udah nggak sering lagi gitu. kalau buat apa ya? Kalau saya untuk biasanya kalau di kelas itu tergantung, ada yang akrab ada yang enggak, tapi kalau di luar kebanyakan akrab. Oke, kalau mbak Saya sih kurang sekali akrab. Kenapa? karena jenis yang Canggung gitu. Oke. Terus kalau
kalau dengar istilah tentang hubungan romantis di kampus nih, apa yang pertama kali muncul di pikiran teman-teman? Buat ya, hubungan romantis di kampus ya. Kesan saya kayak mereka punya hubungan di lawan cowok sama cewek, terus mereka berdua di kampus kayak makan bareng di kampus atau emang sengaja main jajan terus dimakan di kampus. Oke, berarti perempuan dan laki-laki yang akrab main bareng gitu. Iya. Kalau yang terlintas di pikiran saya hubungan romantis itu kayak yang pacaran gitu. Misalnya kayak yang sering ngobrol bareng, jalan bareng gitu, bertukar pikiran bareng. Ya, berarti lebih ke arah Kayak walaupun nggak bisa disamain gitu semua bisa pacaran. oke. Kalau menurut saya hubungan romantis itu seperti Mbak ini, ya pasti ada hubungan. Pasti ada hubungan, entah itu HTS ya. Atau pacaran. Oke. Kalau saya juga sependapat dengan Mbak ini. Kalau romantis itu ya pacaran, PS, akrab, sering ngobrol, sering Untuk saya pribadi sebenarnya hubungan romantis itu ada juga manusia-manusia yang memang tidak ada hubungan tapi dengan lawan ataupun sesama ada hubungan romantis. Bisa saja antara cewek sama cewek juga terlihatnya romantis karena kedekatan mereka dengan pertemanan. Ada juga yang memang laki-laki dan perempuan yang bareng setiap hari tapi tidak ada hubungan, itu juga termasuk hubungan romantis karena mereka melakukan sesuatu secara bersamaan dan melakukan hubungan yang romantis. Kalau dari perspektif orang-orang pasti melihatnya mereka ada hubungan pacaran atau apa, walaupun kenyataannya mereka tidak ada hubungan. Oke, berarti pas walaupun lawan jenis bareng terus belum berarti mereka itu pasangan pacaran gitu ya. Oke. Nah, terus kalau menurut teman-teman nih, hubungan romantis di kalangan mahasiswa saat ini itu seperti apa? Apakah biasa aja atau kayaknya kelewatan batas gitu? Kalau dari observasi saya sih karena ada modernisasi ya di Purwokerto ini, jadi memang banyak hal tabu yang menurut kita itu harus normal, sekarang itu banyak dinormalisasi. Bahkan ada yang kayak pacaran di kampus itu kan sebenarnya bukan hal yang wajar gitu, tapi ada yang terang-terangan untuk menunjukkan hal romantis di depan bahkan dosen gitu. Gitu sih. Berarti harusnya di kampus itu menjadi tempat kita buat belajar, malah jadi dipakai buat tempat yang kurang baik ya. Kalau yang lainnya mungkin Boleh ya. Kalau menurut saya sebenarnya ya nggak apa-apa sih, cuman lihat mereka sendiri selagi nggak berlebihan dan di dalam batas normal sama ikutin aturan sama norma sebenarnya. berarti selama itu masih dalam batas wajar masih diperbolehkan. Ya. Kalau dari saya sih hubungan romantis itu udah menjadi hal yang lumrah gitu lah di sini. Kalau misalkan mereka ya cocok gitu saling mendukung satu sama lain, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya selagi benar selagi kata masnya, selagi nggak melanggar aturan gitu, masih bisa fokus buat kuliah gitu. Ya udah. Kalau menurut saya hubungan di kampus misal kayak gandengan tangan atau rangkulan itu lebih baik jangan dilakukan di kampus. Jadi lebih baik tetap ada pada norma-normanya. kalau misalnya sih untuk lingkungan kampus merasa lebih kayak deket-deketan, duduk bareng, terus berangkat kampus bareng, terus makan bareng. Dulu kita juga udah tahu kayak udah hal biasa gitu. Sebenarnya sih pernah ada yang diterima sama dosen, tapi habis itu ya tetap lanjut lagi. Kalau menurut Mbak Rika sendiri, apakah itu mengganggu atau
kalau ya udahlah. Kalau saya sih ya udah, tapi kalau yang lain ya nggak tahu. Oke. Terus hal apa yang akhirnya membuat mahasiswa itu tertarik untuk punya hubungan romantis pada saat kuliah ini? Mungkin ya menurut saya karena pertama itu nyaman misal satu kelas itu sering bareng jadi mungkin nyaman, terus karena terbiasa bersama-sama misal ada tugas gitu, nah mungkin itu salah satunya. Cinlok ya. Ya, saya setuju dengan tentunya. Dan menurut saya kalau beberapa orang itu membutuhkan adanya support system dari para penonton terdekat kita. Nah, kebetulan ada yang frekuensi, ada yang mempunyai kesamaan. Jadi mereka memilih untuk membuat suatu hubungan itu gitu. Oke, berarti pengen ada support system dan dukungan gitu. Ya, sama seperti yang lainnya sih, kayak mungkin mereka merasa lebih cocok aja nyaman ngobrolnya nyambung gitu satu pertemuan sih, makanya mereka ingin menjadi hubungan. Yang lain ya nyaman, terus sering ngobrol, sering ketemu muka, maksudnya sehari-hari sering ketemu ya. Jadi udah rasa kayak punya hubungan baik. Jadi karena sering ketemu terus sering berkomunikasi bareng gitu, berkenalan bareng, jadinya itu yang banyak akhirnya mahasiswa tertarik gitu untuk punya hubungan romantis ya. Oke, terus dengan melihat hubungan romantis tersebut di kampus, apakah itu menjadi hal yang wajar, bermanfaat, atau justru sebaiknya perlu dibatasi? Kalau saya itu perlu dibatasi ya, karena tidak semua orang itu suka melihat hal-hal yang kadang mengganggu atau membuatnya nggak nyaman. Oke, berarti belum tentu semua orang itu menerima ya seperti itu. Iya benar, berarti perlu dibatasi. Kalau misalnya jangan di tempat umum gitu. Terus juga di kampus kan bukan tempatnya misalkan, tapi ya kalau saya ya mungkin saya lebih buat enggak, tapi kalau misalnya lihat ya udah biarin. Menurut saya kalau menjalin hubungan di kampus gitu kayaknya dibatasi lah gitu. Soalnya apa ya? Ya jangan sampai melanggar aturan gitu lah di kampus. Kalau misalkan apa namanya mau pacaran ya bisa di tempat umum itu, jangan di kampus. Bagi di kampus Muhammadiyah Iya, dan kampus Islam. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi atau setuju dengan pendapat yang ada? Setuju sih. Setuju. Berarti emang kalau lebih baik dibatasi gitu ya. Oke. Terus apakah teman-teman pernah menjalin atau terlibat dalam hubungan romantis di kampus? Yang pernah punya hubungan romantis di kampus siapa aja nih kira-kira? Masnya pernah? Jawab ya. Kalau romantis menurut saya itu kan kayak ngasih bunga, nyanyiin, gitu ada segala macam. Kalau misalnya dari teman-teman tadi kan ada yang bilang katanya ngobrol, jalan. Kalau seperti itu udah pasti kayaknya semua orang pernah. Iya. Tapi kalau buat yang ngasih bunga, nyanyiin atau dan segala macam itu kalau saya nggak pernah. Oke. Berarti romantis menurut Mas itu lebih ke ngasih sesuatu gitu. Iya. Terus kalau mbaknya? Kalau saya sendiri sih pernah ada yang sedang menjalin hubungan dengan orang yang memang bertemunya di kampus, tapi tetap saja untuk hubungan yang romantis itu menurut saya memang prefernya itu dilakukan di luar gitu. Jadi untuk di kampus itu memang saya sendiri jarang berinteraksi gitu. Kalau misalkan bertemu pun ya sudah sekedar bersama saja gitu, ataupun mungkin ada kepentingan saja gitu.
Tapi untuk hubungan romantis itu lebih banyak dilakukan di luar. Kalau saya kalau di kampus nggak sampai saat ini nggak pernah, jadi belum pernah. Kalau Saya juga belum pernah. Saya nggak pernah sih pacaran di lingkungan kampus tuh nggak pernah. oke, berarti kalau menurut teman-teman nih, apakah hubungan tersebut atau hubungan romantis tersebut itu bisa mempengaruhi kehidupan teman-teman di kampus atau enggak? Kayak misalnya contoh saat belajar atau pertemanan, emosi itu bisa berpengaruh atau enggak sih? Kalau menurut saya menjalin hubungan gitu jelas sih berpengaruh. Misalkan kalau lagi baik-baik aja gitu hubungannya, ya pasti kayak misal kita jadinya bisa saling bertukar pikiran, pendapat, ngobrol bareng gitu, belajar bareng gitu. Tapi kalau misalkan lagi bertengkar, jelas itu membuat mood kita jadi naik turun gitu emosinya gitu. Jelas berpengaruh ke keseharian. Jadi emosinya jadi terganggu. Iya. Kalau berpengaruh ke pertemanan, mungkin jadinya waktu buat teman-teman tuh berkurang karena harus dibagi sama si pasangan. Jadi kalau berpengaruh ke belajar juga berpengaruh, mungkin jadi lebih semangat buat kelas. Ayo kita ke kampus, berangkat ke kampus biar bisa ketemu sama si doi gitu. Jadi ada motivasi tersendiri gitu ya buat ketemu sama. Jadi buat berangkat kuliah. Oke. Kalau saya sendiri sih berpengaruh sih ke belajar dan juga emosi, karena saya sendiri itu terkadang kalau sudah dekat dengan seseorang, entah itu teman, entah itu pacar, itu pasti ada keterlibatan emosi. Jadi pasti kalau misalkan saya sudah menjalin hubungan dengan seseorang, ada keterkaitan emosi antara kita gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah seperti kata Muradin, pasti bakal berpengaruh juga ke belajar jadi kamu. Tapi di sisi lain juga seseorang itu tuh bisa membantu saya gitu dalam diskusi, dalam belajar, karena saya sendiri mencari seorang juga yang bisa membantu saya dalam kehidupan perkuliahan gitu. Kalau menurut saya juga sangat berpengaruh karena biasanya itu ada rasa-rasa ingin gimana ya, kayak misal kamu ayo belajar semangat gitu, jadi Support gitu. ya support, jadi sangat berpengaruh terhadap keseharian. Oke, kalau Mbak Lita ini kan katanya belum pernah punya hubungan gitu ya. Kalau menurut Mbak Lita itu melihat teman-teman yang sedang berpacaran di kampus itu, apakah mereka jadi emosi tidak stabil atau malah jadi sering bahagia gitu? Apa yang Mbak Lita lihat? Kalau saya lihat sih kadang mereka tuh bahagia banget, terus kadang udah jelek banget, terus kadang suka awalnya tuh rajin kuliah, terus tiba-tiba nggak kuliah, bolos dan lain-lain kalau lagi ada masalah. Kalau saya lihat ya, terus mungkin sekitar saya tuh kalau orang berpacaran tuh malah ke arah negatif gitu, malah bikin hidupnya tuh awalnya bahagia, terus lama-lama kalau ada masalah malah bawa ke pribadi gitu, jadinya kayak Oke, berarti lebih ke itu sangat berpengaruh pada kehidupan gitu ya. Oke, terus apakah hubungan itu membuat teman-teman jadi lebih semangat atau malah terganggu fokusnya? Menurut saya tergantung kondisi ya. Misalnya kalau lagi bahagia-bahagianya itu bisa mempengaruhi keseharian kita juga. Namun kalau lagi misal bertengkar juga bisa membuat mood buruk dan merusak suasana sekitar. Oke. Berarti itu jadi mengganggu fokus gitu ya. Sama kayak banyak. Kalau tergantung situasi kondisinya juga. Kalau lagi ada masalah ya pasti mempengaruhi mood, emosinya gitu.
kalau lagi baik aja ya sama-sama aja gitu. Apakah itu jadi apa ya, membuat jadi semangat belajar atau Iya, kalau lagi baik-baik aja. baik-baik aja? Ya. Oke. Nah, sebenarnya tergantung sama individunya masing-masing ya. Kalau saya sendiri kan orangnya yang ya udahlah, kalau lagi belajar ya fokus belajar dulu, usahakan. Nah, pasangan hubungan itu nanti dulu. Kalau lagi sama pasangannya yang bisa mungkin bisa belajar bareng pasangan. Berarti tetap ada balance-nya gitu ya. Kalau dari saya sih saling manajemen dan kalau kayak gitu pasti lebih fokus sih. Kalau Mbak Lisa, Ya, semuanya. oke. Terus buat teman-teman sendiri melihatnya gimana? Apakah hubungan romantis itu bisa dijalani tanpa mengganggu tanggung jawab kuliah atau malah jadi menghambat? Saya belum. Kalau saya pribadi ya nggak mengganggu, karena dari taruhlah saya ya sekarang kan saya sedang mencari rumah. Saya dan pasangan saya kan sama-sama berdua dan sama-sama punya cita-cita mau sempur bareng, terus bareng jadi saling menyemangati di sini. Gitu, nggak menghambat ataupun apa. Berarti jadi support system yang baik gitu ya. Ya, saya juga setuju. Saya juga dengan pasangan saya sama-sama punya target. Jadi bukan menghambat, malah jadi apa ya? Jadi kayak support system guys. Ada dorongan dari pasangan gitu ya. Sama sih menurut saya kayak asalkan di hubungan itu kayak saling pengertian gitu, saling apa ya, menyemangati satu sama lain itu bisa sih, nggak akan mengganggu kuliah. Kalau menurut saya juga ya setuju dengan mbaknya, karena nggak semua hal itu mengganggu. Jadi mungkin kalau ada masalah seperti itu bisa saling menyemangati waktu kuliah. Kalau dari Mbak Lita nih kan, kalau Mbak Lita sendiri gimana? Apakah Mbak Lita melihat teman-temannya yang pada berpasangan itu mereka jadi lebih semangat atau malah ada kemunduran gitu? Tergantung masing-masing ya. Kadang memang ada kemunduran, kadang ada maju. Tergantung tanggung jawab sama komunikasi masing-masing. Oke. Oke. Apakah hubungan tersebut mengubah cara teman-teman dalam bergaul dengan lingkungannya, dengan lingkungan sosial teman-teman? Kalau saya sendiri sih enggak sih, karena memang entah saya berpasangan atau tidak, ya memang circle saya itu saja gitu. Kalau misalkan paling malah nambah sih kalau saya dari relasi pasangan saya. Oke, berarti malah jadi ada relasi baru gitu ya. Kalau dari saya sendiri sama sih kayak bagus ditanya itu, karena ya apa ya, kalau kayak gitu tergantung dari kitanya juga gitu. Kalau menurut saya juga sama seperti Mbak Putita, karena tadi kan boleh tahu soalnya gimana? Oh, apakah hubungan tersebut mengubah cara teman-teman dalam bergaul? Menurut saya juga enggak, sama kayak Mbak Putita, enggak mesti itu merubah dalam bergaul. Mungkin juga menambah teman atau menambah relasi juga. Kalau dari wanita, Sama dengan wanita. oke. Ya, kalau dari saya sedikit berpengaruh. Yang awalnya bisa full sama teman, sekarang sebagai sama-sama. Tapi baiknya plusnya jadi saya punya relasi dari si pasangan saya, terus saya juga mengajak pasangan saya buat kenalin temen-temen ini temen saya.
menurut teman-teman nih, apakah emosi dan perhatian jadi hal yang utama dalam sebuah hubungan? Kalau menurut saya enggak sih, yang paling penting di sebuah hubungan itu saling mengerti satu sama lain, adanya komunikasi dan tidak saling mendiami ketika ada masalah. Ya, berarti emosi dan perhatian itu bukan suatu hal yang utama. Iya. Ya kalau menurut saya itu nggak utama, tapi kalau biasanya nggak diperhatiin, misal di chat, kamu udah makan belum? Pasti itu kadang ada rasa-rasa kayak marah gitu lah. Oke, berarti kalau tetap aja ya, kalau misalnya nggak dikabarin gitu. Ya. Saya sama sih sama yang lainnya gitu, karena apa ya? Kalau ketergantungan banget kan jadi ini ya, malah jadi negatif gitu ke pasangan gitu. Jadi ya kayak ya jangan berlebihan aja, ketergantungan emosi sama perhatian. Oke. Jadi gimana Mbak pertanyaannya? Apakah emosi dan perhatian jadi hal yang utama dalam sebuah hubungan? Saya masih ada yang Emosi dan perhatian. enggak sih kalau saya. Karena di pengalaman saya alami sekarang ya, kalau ini udah kita sama-sama ngerti ya, kalau kita tuh masih sekolah dari punya kesibukan masing-masing, kamu dengan dunia kamu, waktu dengan keluarga kamu, ntar ada waktunya buat kita bareng. Berarti emosi dan perhatian itu bukan satu hal yang penting juga ya buat Mas Faiz. Kalau saya sih tergantung ya, tergantung orangnya. Kadang butuh perhatian, butuh cinta, ada emosi dari pasangan, terus ada yang putus juga. Kalau dari Mbak Dita sendiri, apakah pada saat punya hubungan itu emosi dan perhatian itu penting atau enggak? Menurut saya sih penting banget. Kenapa tuh? Kenapa penting banget? Intinya ya kalau lagi capek sama kuliah, capek sama tugas, pasti butuh perhatian, butuh emosi dari lawan jenis. Kalau setiap bangun saya ngabarin itu kadang kayak ya apaan sih? Berisik gitu. Iya. Oke. Oke, kalau menurut teman-teman lagi nih, apa saja hal penting agar hubungan itu bisa berjalan dengan sehat dan bertanggung jawab? Kalau menurut saya rasa saling percaya itu penting dalam hubungan, karena suatu hubungan yang tidak dilandasi dengan rasa percaya itu hal yang susah untuk dilakukan dalam hubungan. Menambahkan selain itu juga ada apa namanya kayak saling mengerti sih, itu kuncinya. Terus komunikasi dari awal itu harus dikomunikasikan semuanya. Jadi nanti di dalam perjalanan hubungannya itu masalah itu semakin dikit gitu, karena dari awal sudah dikomunikasikan. Terus apa ya? Sama-sama saling ini sih, saling mempertahankan hubungannya. Jadi kalau misalkan salah satu doang yang mempertahankan, itu hubungannya nggak akan berlangsung lama. Kalau misalkan dua-duanya kan, itu jadinya hubungannya jadi long term gitu. Oke. Kalau menurut saya yang penting komunikasi sih, sama saling menghargai batasan satu sama lain. Soalnya kan apa ya, di dalam hubungan kan juga kita sebenarnya enggak, dunia kita bukan cuma dia doang gitu. Jadinya kayak saling menghargai satu sama lain aja. Kalau Mbak Dita, Biasanya apa saja hal yang penting agar hubungan di kampus itu bisa berjalan dengan sehat? bisa juga sampai hari ini harus komunikasi, terus menghargai satu sama lain. Yang penting sih jangan memaksakan. Dengan memaksakan. Oke, terus
hal yang paling penting menurut teman-teman selain tadi komunikasi dan juga mengerti atau pengertian tentang dalam berhubungan? Saya menurut saya ada 3 ini. Yang pertama komunikasi. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapat, apapun yang kita apapun itulah yang kita alami hari ini itu kita kalau sebisa mungkin kita obrolin ke pasangan kita. Siapa tahu pasangan kita nanti ada masalah yang sama, jadi tahu dari pasangannya. Terus yang kedua tuh jujur. Jadi apapun yang kita lakukan seharian, terus kita misalnya kalau teleponan malam itu kita jujur mau sana ada mau main sama ini, itu harus dengan kita tuh kita percaya kalau omongan dia tuh jujur dan kita harus percaya sama omongan dia. Ya, menambahkan selain itu juga dari jujur itu jujur tentang perasaan kita ke pasangan itu penting sekali. Jadi pasangan itu nggak selamanya bakal tahu apa yang kita rasain, nggak selamanya itu peka dengan yang kita rasain. Jadi apalagi cewek ya, cewek kan itu terkadang gengsi untuk mengutarakan sesuatu. Jadi dari kita itu memang harus saling jujur tentang perasaannya lagi bagaimana keadaan sekarang atau ada keresahan apa yang ke pasangan itu lebih baik didiskusikan. Jadi bukannya malah mendiami pasangan, tapi diskusi dengan pasangan gitu. Jadi kita juga mempunyai solusi atas masalah tersebut. Kita juga jadi nggak resah, jadi nggak overthinking, terus juga ya hubungannya jadi baik-baik aja gitu. Kalau dari saya sendiri sama sih kayak yang lain, ya komunikasi kan itu penting. Kita sebisa mungkin menceritakan tentang apa yang kita alami ke dia, biar pasangan kita juga tahu gitu, nggak menyembunyikan sesuatu juga. Sama. Berarti kalau komunikasi dan keterbukaan ya itu hal yang paling penting dalam hubungan. Oke. Kalau menurut teman-teman dalam menjalin sebuah hubungan, komitmen atau tanggung jawab seperti apa yang sebaiknya mereka punya? Ya, yang penting itu komitmen terhadap apa yang kita utarakan sendiri. Jadi apa yang kita sampaikan ke pasangan, kita harus komitmen itu yang kita katakan itu sama sampai perjalanan hubungan gitu. Terus juga apa sih lagi? Pertanggung Ya, pertanggungjawaban apapun yang kita lakukan dengan pasangan, apapun yang kita lakukan dengan diri sendiri yang mungkin berpengaruh ke hubungan, pastikan itu untuk dipertanggungjawabkan. Apapun itu sih. Oke. Mas Pak sendiri? Sebenarnya gitu aja. Kalau mahasiswa menjalin sebuah hubungan, komitmen atau tanggung jawab seperti apa yang sebaiknya mereka punya? Oh ya, komitmen dan perbuatan baik ke yang orang masing-masing, ke pasangan masing-masing. Pasti kalau saya pasti sebelum saya menjalin sebuah hubungan itu pasti saya ngobrol dulu sama si pasangannya. Ini hubungan ini mau bakal sampai mana, mau kayak gimana. Dan itu komitmen yang dibuat bersama. Dan kita setelah buat komitmen itu harus bertanggung jawab karena kita udah janji buat bakal hubungan kayak gimana, mau sampai mana. Oke. Yang lainnya? Kalau dari saya sih, apa tadi komitmen dan tanggung jawab seperti apa? Ya sama sih kayak Mas Mary gitu. Kalau tergantung dari setiap pasangannya gitu ya, kayak gitu perlu diobrolin jelasnya. Kayak apa ya? Mau dibawa kemana sih hubungannya gitu, sejauh apa gitu. Terus juga asalkan apa ya, hubungan itu kayak nggak sampai mengganggu hal di perkuliahan gitu. Jadi gimana pertanyaannya?
komitmen dan tanggung jawab seperti apa yang sebaiknya mahasiswa itu punya dalam hubungan? Kalau menurut saya juga sama seperti Mbak Puspita. Misal kalau ada janji atau hal-hal sesuatu yang misal pembicaraan berdua itu harus ditepati. Misalnya komitmen, aku mau nanti kamu nikahnya sama aku ya, misal gitu. Itu juga lebih baik ditepati. Oke. Kalau dari Mbak Lita nih, memandang atau apa yang Mbak Lita pengen untuk saat komitmen dan tanggung jawab seperti apa yang Mbak Lita pengen saat punya sebuah hubungan? Nanti sih dari satu sama lain, terus tidak memaksakan. Kalau kehidupan masing-masing kan sebelumnya bareng, setelah pacaran bareng. Kalau misal kegiatan si cewek situ terus si cowoknya ngabarin misalnya gue jawab, jangan marah atau kayak kamu tuh kenapa gitu. Itu sih jangan, kalau di kehidupan si cewek jangan terlalu kayak masuk ke privasinya gitu. Berarti hubungan yang lebih dewasa. Oke. Kalau teman-teman bisa memberikan saran kepada mahasiswa lainnya atau mungkin kepada diri teman-teman sendiri, apa yang ingin teman-teman sampaikan terkait hubungan romantis di kalangan kampus ataupun di luar kampus? Kalau dari saya sendiri sih rasanya dalam menjalin hubungan itu pastiin gitu arahnya kemana jelas gitu. Terus juga asalkan hubungan itu tetap dalam batas yang wajar lah, masih sehat. Terus juga jangan sampai mengganggu perkuliahan mereka itu. Terus dalam hubungan itu juga saling menghargai batasan satu sama lain. Kalau saran saya, kalau hubungan di kampus itu lebih baik dihindari atau dikurangi. Lebih baik cari tempat yang lain untuk melakukan berpacaran atau mau ngechat kemana, cari tempat yang lain selain di kampus. Kalau dari saya, kurangi ekspektasi terhadap pasangan kita, karena pasangan kita itu nggak sama kayak orang lain ataupun orang yang kita ekspektasiin. Jadi jangan terlalu memaksakan kehendak, jangan terlalu kayak pengen ke arah mana. Apapun yang dilakukan harus sesuai komitmen dari awal. Dan kalaupun memang dalam kampus itu ada hubungan, lebih baik jangan terlalu memasukkan emosional itu ke dalam perjalanan kuliah gitu. Karena kalau misalkan itu sangat berlebihan, nantinya malah perkuliahannya kayak tersingkirkan gitu, malah lebih fokus pacaran daripada kuliah gitu. Kalau dari saya, hubungan romantis di kampus itu pilihan kalian, itu hak kalian. Kalian udah mahasiswa, udah bisa berpikir mana yang baik, mana yang enggak, terus kalau mereka berbuat seperti itu resikonya apa, kalian harus bisa tanggung jawab. Jadi terserah kalian aja. Kalau dari saya pribadi, saya nggak mau di hubungan romantis itu. Tapi kalau ya udah biasa. Oke. Kalau menurut Mbak Lita nih, di masa depan apa sih yang pengen Mbak Lita, saran apa yang pengen Mbak Lita kasih? Kalau menjalin hubungan sih yang dewasa aja sih. Terus saya kalau emang sama pacarnya emang sampai nikah atau gimana, udah. Terus menurut saya juga kalau pacaran itu jangan mengenai orang tua, karena kalau sama mengenai orang tua kan jadinya kayak gimana gitu ya, kalau malah muncul orang tua udah ada ekspektasi, oh anak saya sudah punya ini loh calon, jadinya kalau nggak lanjut
terus jaga privasi. Kalau emang nggak mau cerita tentang hal-hal pribadi ya berarti nanti gitu. Yang penting dewasa komunikasi dan menghargai satu sama lain. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini pada sore ini. Semoga dengan apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, dan saya mohon maaf, saya dan teman-teman mohon maaf kalau ada kata atau kalimat yang salah, mohon maaf, dan semoga apa yang teman-teman bagian ini bisa memberikan kontribusi positif dalam penelitian ini. Terima kasih sekali lagi sudah berpartisipasi. Terima kasih. Sama-sama.